Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Wildan Pratama, Saya Heti Novitasari, Saya Disma Malina. akan menjelaskan mengenai metode storytelling. Kami, mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang, sangat bangga menjadi bagian mahasiswa UPI Kampus Sumedang yang telah terakreditasi unggul. adalah pemaparan dari pengertian storytelling. Storytelling berasal dari dua kata, yaitu story dan telling. Story yang artinya cerita dan telling yang artinya kisah. Maka dari itu, storytelling adalah suatu kegiatan atau aktivitas menyampaikan cerita. Ada beberapa fungsi dari storytelling. Yang pertama, fungsi menambah kosakata, yang dimana saat seseorang itu bercerita, maka kosakata yang dikuasainya akan bertambah. Yang kedua yaitu menambah wawasan seseorang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan konsentrasi. Karena pada saat seseorang bercerita atau mendengarkan cerita, untuk mengetahui cerita tersebut dibutuhkan konsentrasi. Tujuan metode storytelling. Berikut ini akan disampaikan beberapa tujuan dari metode storytelling. Yang pertama, menumbuhkan minat baca. Dari cerita yang siswa dengarkan melalui storytelling, tentunya akan menarik minat dan juga rasa ingin tahu siswa terhadap cerita tersebut. Sehingga lambat laun siswa akan mulai tertarik untuk membaca cerita-cerita lain dari buku. Yang kedua, menumbuhkan kedekatan dan keharmonisan. Guru dalam menyampaikan storytelling tentunya dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan, sehingga akan terbentuk kedekatan dan juga keharmonisan antar guru dan siswa. Hal itu tentunya dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan daya pikir dan imajinasi siswa. Penokohan dan juga alur cerita yang dibuat dengan baik tentunya dapat melatih daya pikir dan imajinasi siswa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Dari storytelling tentunya akan disampaikan beberapa kosakata baru yang dapat membantu siswa untuk melatih kemampuan berbicaranya. Selain itu, siswa juga dapat belajar cara untuk menyampaikan suatu ungkapan atau kalimat tertentu. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan ribuan pulau lainnya, sehingga tak heran di dalamnya terdapat berbagai keberagaman dalam berbagai bidang. Misalnya, keberagaman suku, agama, ras, adat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia dihiasi oleh banyak perbedaan. Namun perlu diingat, perbedaan yang dimiliki tersebut merupakan kekayaan dan keindahan yang harus kita syukuri. Seperti halnya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Lalu bagaimana sih cara kita menyikapi keanekaragaman tersebut? Apa teman-teman semua pernah mendengar istilah toleransi? Nah, toleransi merupakan perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi ialah menahan diri, sabar, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana sih contoh dari toleransi tersebut? Mari simak video berikut ini. Toleransi di lingkungan keluarga, seperti menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan yang terakhir paling penting, mematuhi setiap nasihat orang tua. Yang kedua, ada toleransi di lingkungan sekolah. Contohnya, mematuhi tata tertib sekolah, saling menyapa dan menghormati sesama pelajar maupun guru, serta berkata yang sopan, tidak menyinggung, serta berperilaku yang baik. Yang ketiga, ada toleransi di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lainnya, serta tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan lainnya. Terakhir, ada toleransi di lingkungan bangsa dan negara, seperti merasa senasib dan sepenanggungan, menciptakan persaudaraan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme, serta mengakui dan menghargai hak asasi manusia.